Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dian Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Wirausahaan semester ganjil tahun 2021. Kami dari kelompok 2 MPII yang beranggotakan Anissa Aulia Dwi, Citra Puspitasari, Devanda Arga, Fani Ayu, Iftihavina, dan Irfan Albas akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Cooperative Social Responsibility. Dalam makalah ini terdapat beberapa pembahasan, yakni pengertian, dasar hukum, prinsip dan manfaat, serta model dan praktek Corporate Social Responsibility. Yang pertama, pengertian. CRS merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. CRS adalah nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat secara luas. Yang kedua, dasar hukum. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan CRS itu ada dua, yakni Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CRS bagi perusahaan, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu prinsip Corporate Social Responsibility. Secara umum, prinsip-prinsip CSR berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tersebut antara lain prioritas korporat dan memberi sumbangan, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan, pengkajian produk dan jasa, informasi publik, dan fasilitas informasi. Selanjutnya, jenis Corporate Social Responsibility. Yang pertama, cause promotion, yaitu perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sesuatu masalah sosial. Yang kedua yaitu cause related marketing, yaitu menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Selanjutnya yaitu community volunteering, yaitu mendukung karyawan untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Selanjutnya corporate social marketing, yaitu mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik. Yang kelima, corporate philanthropy, yaitu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Yang terakhir, social responsible business practice, yaitu melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Dewi akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang pertama yaitu manfaat CSR bagi organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih stabil. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, asesmen, dan komunitas investasi. Yang ketiga, mendorong komitmen anggota karena mereka diperhatikan dan dihargai. Yang keempat yaitu mempertinggi reputasi dan corporate building. Yang terakhir yaitu menurunkan konflik para anggota. Materi yang kedua yang saya akan sampaikan yaitu model CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu keterlibatan secara langsung. Keterlibatan secara langsung yakni dalam menjalankan usaha. Ini biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat seperti pejabat public relation atau affair manager. Yang kedua yaitu bermitra dengan pihak lain.
Model ini adalah kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah atau universitas dan media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan. Dan model CSR yang terakhir yakni melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yakni mengadopsi model yang biasanya diterapkan perusahaan pada negara maju. Perusahaan menyediakan dana awal dan dana pribadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iftiha Fina Habibatul Zahra, NIM 2061934. Ini saya akan membalas model dan tujuan pelaksanaan CSR. Ada 3 model. Yang pertama, keterlibatan langsung. Dalam menjalankan usaha ini, biasanya perusahaan menegaskan salah satu pejabat seperti pejabat public relation atau affair manager. Yang kedua, melakukan yayasan atau organisasi sosial perusahaan, di mana perusahaan menyediakan dana awal dan dana pribadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Model ini adalah kerjasama dengan lembaga sosial atau non-pemerintah. Tujuan CSR adalah untuk memberdaya masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk mengkreasi masyarakat mandiri. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, tujuan CSR adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseorang itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Praktek CSR dan keberhasilannya bagi organisasi. Dalam prakteknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat dikemas untuk mengupayakan citra positif atau alat promosi perusahaan yang sangat efektif. Lebih lanjut, dari sekedar promosi, meskipun hal ini bukan merupakan tujuan, tampak bahwa semakin berkembang pula pandangan bahwa keunggulan bersaing bisa didapatkan dengan memadukan berbagai pertimbangan sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan CSR. Yang pertama, komunikasi dengan benar. Pada prinsipnya, komunikasi CSR adalah sama dengan komunikasi pemasaran produk atau jasa untuk mengubah persepsi sasaran khalayak yang menerima pesan tersebut menjadi positif. Faktor yang kedua yaitu ketahui hasilnya yang terukur dengan pasti. Dengan cara melakukan monitoring mengenai pengaruh dari program komunikasi yang Anda lakukan. Adakan pertemuan stakeholder. Lakukan sesi dialog dengan organisasi terkait dan media monitoring untuk mengetahui dengan tepat apa pengaruh dari program yang telah dilaksanakan ini. Apakah pesan yang cukup mudah dimengerti? Kalau terjadi penyimpangan, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pada paling baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu faktor personal dalam perilaku manusia atau komunikan. Nah, pada bab ini atau di faktor personal ini ada beberapa unsur yang terkait ke dalam faktor personal dan perilaku manusia atau komunikan. Seperti ada interpersonal, ada sensasi, terus juga ada konsep diri dan lain-lain. Nah, untuk pengertian dari faktor personal itu sendiri adalah karakteristik dari orang yang memberikan respon pada stimulasi persepsi, yang termasuk faktor eksternal adalah petunjuk verbal atau petunjuk non-verbal. Sedangkan yang termasuk faktor personal ialah pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Kesalahan dalam proses persepsi mungkin saja terjadi karena adanya impression management stereotyping dan ketidakmampuan seseorang untuk menafsirkan pesan dengan benar. Yang selanjutnya di sini ada juga konsep diri. Konsep diri adalah persepsi tentang diri seseorang yang bersifat baik fisik, psikologis maupun sosial, yang datang dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan orang lain. Nah,
Konsep diri ini terbentuk dari pengalaman sosial dan kehidupan sehari-hari. Maka di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor fisik, psikologis, dan juga faktor sosial. Itu merupakan faktor internal dan juga eksternal dari pribadi kita masing-masing, gitu ya. Untuk yang selanjutnya ada atraksi interpersonal. Nah, atraksi interpersonal ini berpengertian yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif, daya tarik seseorang. Adanya daya tarik ini membentuk rasa suka yang melekat pada diri seseorang. Jadi pada atraksi interpersonal ini atau pada respon kepada orang lain yang memberikan respon positif, itu memberikan langkah-langkah psikologis untuk membentuk rasa suka. Oh, orang ini responnya baik, dan membentuk first impression yang juga baik pada si komunikan tersebut. Maka adanya atraksi interpersonal ini juga penting bagi komunikan atau perilaku personal, gitu ya. Terus yang selanjutnya, faktor-faktor personal dan eksternal itu merupakan informasi yang diberi makna yang berlainan oleh orang yang berbeda. Proses penerimaan dan pengolahan informasi yang terjadi dalam diri manusia dikenal sebagai komunikasi interpersonal. Dalam proses penerimaan informasi, alat indera merupakan faktor menentukan karena setiap stimuli yang datang di luar dari diri seseorang ditangkap melalui alat indera. Proses penangkapan stimuli melalui alat indera ini, setiap stimuli yang datang di luar dari diri seseorang ditangkap melalui alat indera. Proses penangkapan stimuli melalui alat indera ini disebut dengan proses sensasi. Nah, sensasi yang ingin saya bahas tadi adalah bagaimana perasaan seseorang itu menerima sebuah pesan atau komunikasi dari orang lain, entah itu positif atau negatif, dan mereka bisa menfilter dari segi psikologis dan juga pikirannya, itu memberikan sebuah interaksi yang cukup responsif, gitu loh, biar komunikasi interpersonalnya itu juga main. Nah, seperti itu. Nah, faktor-faktor personal ini juga meliputi yang pertama, kesamaan karakteristik personal, yaitu mengungkapkan bahwa seseorang cenderung memiliki sikap yang sama dengan orang yang disukai. Jadi adanya hubungan atau relasi terhadap satu orang ke orang yang lain itu juga mempengaruhi yang namanya faktor-faktor personal dalam komunikasi atau komunikan, gitu ya. Yang kedua ada tekanan emosional atau stres. Nah, biasanya orang yang melakukan sebuah dialektika atau komunikasi itu juga memberikan respon yang bervariasi. Ada yang responnya cepat, ada juga yang responnya lamban. Nah, itu juga dipengaruhi, salah satunya adalah tekanan emosionalnya. Kadang mereka menerima informasi dengan begitu cepat dan mengolahnya dengan baik. Ada juga yang agak lemot dan susah untuk diajak berbicara, gitu. Yang ketiga ada harga diri yang rendah atau isolasi sosial. Halo teman-teman, saya Irfan Al-Basaburi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiopreneur yang menginspirasi. Nah, Indonesia ini merupakan negara berkembang, namun tidak luput sosiopreneur yang menginspirasi pada zaman ada, yaitu berupa organisasi atau yang seperti Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, Sekolah Kartini, dan lain-lainnya. Nah, merupakan cikal bakal dari sosial saat ini. Nah, siapa sih yang inspirasi ini? Nah, saya akan mengupas beberapa di antaranya, yaitu Muhammad Abdul Karim. Beliau merupakan seorang sosiopreneur muda menggagas tentang sahabat pulau, organisasi berbasis aksi kebudayaan dan wargaan di seluruh Indonesia ini. Itu ada Wei Sudi. Mereka ini merupakan kawan senior yang dompet duafa. Teman-teman pasti sudah mendengarnya ya. Implementasinya itu mendirikan lembaga kesehatan dan juga rumah sakit gratis. Yang ketiga adalah Rodi Polwan, founder Jakarta Hidden City. Beliau ini saat dengan konsep tour ke tempat umum.
Manfaatnya ini adalah mendapat manfaat ekonomis dari bagi hasil tur tersebut. Nah, yang keempat adalah Bapak Nadiem Makarim. Beliau merupakan penggagas ojek online di Indonesia, sehingga ojek tidak lagi dipandang sebelah mata, sebab ojek ini memiliki fasilitas melalui aplikasi online yaitu Gojek. Nah, pemikiran sosiopreneur yang menginspirasi ini mendapatkan respon yang bagus dan melahirkan perubahan-perubahan bagi bangsa dan negara kita. Semoga dengan contoh-contoh tersebut kita membuat aksi sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan bagi bangsa kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.